Lo pernah nggak sih lihat karakter cewek Jepang di film atau anime? Bajunya ribet banget, rambutnya tinggi, terus makeup putih kayak porselen. Nah, mungkin itu bukan geisha, tapi oiran. Dan trust me, ini bukan cuma soal fashion doang. Jadi gini, di Jepang zaman Edo, sekitar abad ke-17 sampai ke-19, ada yang namanya Yeikaku, itu semacam distrik hiburan resmi. Di situ ada dua tipe entertainer yang paling terkenal, geisha sama oiran. Bedanya, geisha fokusnya hiburan, musik, tarian, ngobrol asik. Sedangkan oiran, mereka itu gabungan antara model high fashion, seniman, influencer, dan selebritas kelas atas. Tapi jangan salah, jadi oiran itu nggak gampang. Mereka harus jago ngobrol, paham sastra, seni, musik, bahkan politik. Mereka ditrain habis-habisan, bukan cuma buat cantik, tapi buat bikin orang yang ngobrol sama mereka ngerasa, wah, gue lagi duduk bareng orang yang elit banget nih. Bajunya, gila, ribet, kimono mereka berlapis-lapis, warnanya nyala, patternnya mewah. Obi ikat pinggang kimononya diikat di depan, bukan di belakang, sebagai tanda status mereka. Jalannya juga khas, pelan banget, sambil angkat kaki tinggi-tinggi, karena pakai sandal kayu, setinggi batu bata, yang namanya komageta. Lu bisa bayangin nggak? Kayak jalan sambil bawa seluruh wardrobe Zara di badan. Yang paling ikonik tuh parade Oiran DCH. Ini kayak fashion show, jalanan zaman dulu. Mereka jalan di tengah keramaian, dikelilingi asistennya. Sambil semua orang liatin kayak, wow, ini dia orang paling kece di distrik ini. Tapi di balik glamornya, ada sisi pahitnya juga. Oiran itu bagian dari sistem hiburan yang erat banget sama dunia prostitusi legal zaman Edo. Mereka dipandang tinggi, iya, tapi juga terjebak di dunia yang keras, penuh aturan, dan seringkali nggak bisa keluar sesuka hati. Makanya banyak cerita tragis tentang Oiran yang pengen bebas tapi nggak bisa. Sekarang Oiran udah nggak ada dalam bentuk aslinya, tapi tradisinya masih dibawa di festival-festival kayak Oiran DCH di Jepang. Di situ para performer pakai baju tradisional, jalan kayak zaman Edo. Cuman bedanya sekarang buat hiburan dan pelestarian budaya. Gue mikir, konsep Oiran ini kayak pengingat. Kadang kita ngeliat orang dari luar cantik, sukses, glamorous, terus kita pikir hidupnya perfect. Padahal di balik semua itu ada beban, ada cerita yang nggak kelihatan. Jadi mungkin next time lo lihat orang yang kelihatan wah banget di IG atau TikTok, inget mereka juga manusia. Dan kayak Oiran, mereka juga punya cerita di balik layar yang nggak semua orang tahu. Untuk informasi lainnya, kunjungi areawibu.com. See you next time!